Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Pajak penghasilan merupakan unsur yang esensial dalam laporan keuangan karena berkaitan langsung dengan kewajiban entitas kepada negara serta turut menentukan besaran laba bersih yang diikhtisarkan. Selain itu, penyajian pajak penghasilan dapat menjadi tolak ukur bagi pihak internal maupun eksternal dalam menakar kinerja perusahaan serta kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan. Dalam praktiknya, penyusunan laporan kerap dijumpai adanya disparitas antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial disusun berlandaskan standar akuntansi keuangan guna menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan secara wajar. Sedangkan akuntansi fiskal bertumpu pada ketentuan perpajakan untuk menetapkan jumlah penghasilan kena pajak. Perbedaan tersebut melahirkan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba menurut pembukuan tidak senantiasa sejalan dengan laba kena pajak. Dampaknya dapat berupa perubahan nilai, beban pajak, timbulnya pajak kini maupun pajak tangguhan, serta pergeseran besaran laba setelah pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam 1 tahun pajak, sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan Penghasilan. Selain itu, jenis-jenis pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis yang umum diterapkan seperti PPh 21 atas penghasilan karyawan, PPh 22 atas kegiatan impor dan perdagangan tertentu, Pasal 23 atas penghasilan dari jasa dan sewa, PPh 24 terkait kredit pajak luar negeri, PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak, PPh Pasal 26 atas penghasilan wajib pajak luar negeri, serta PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk penghasilan tertentu seperti bunga deposito, sewa tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Nah, setelah itu ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah pihak yang dikenakan kewajiban pajak, meliputi orang pribadi, badan usaha, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah segala jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, seperti gaji, laba usaha, honorarium, hadiah, dividen, bunga, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset, selama penghasilan tersebut menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Nah, selanjutnya ada konsep akuntansi pajak penghasilan, di mana pengertian menurut PSAK 46, akuntansi pajak penghasilan merupakan kaidah pencatatan yang mengatur perilaku akuntansi atas pajak kini serta pajak tangguhan yang timbul akibat transaksi maupun peristiwa ekonomi dalam perusahaan. PSAK 46 menekankan pengakuan konsekuensi pajak pada masa berjalan, sekaligus implikasi pajak pada masa mendatang yang bersumber dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Pencatatan pajak penghasilan bertujuan menyajikan beban pajak secara seksama dan sepadan dalam laporan laba rugi, serta menampilkan kewajiban atau aset pajak yang melekat pada entitas. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara lebih cermat, termasuk konsekuensi perpajakan yang menyertainya. Prinsip dasar yang digunakan dalam matching konsep atau asas pendanaan yakni
penautan antara pendanaan dan beban pada periode yang serupa. Melalui asas ini, beban pajak diakui selaras dan dengan penghasilan yang dihasilkan, sehingga laba yang tersaji dalam laporan keuangan lebih mencerminkan keadaan wajar dan tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran. Jadi simpelnya, akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46, di mana standar ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengukur dan menyajikan pajak dalam laporan keuangan. Konsep utama yang digunakan adalah matching konsep, yaitu beban pajak harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak hanya pajak yang dibayar saat ini saja yang dicatat, tetapi juga pajak yang akan berdampak di masa depan yang disebut pajak tangguhan. Selanjutnya, ada perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, di mana laba akuntansi adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan. Nah, selanjutnya ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak akan pernah dibalik di masa depan. Artinya, perbedaan ini hanya terjadi sekali dan tidak akan berpengaruh pada periode berikutnya. Contoh dari perbedaan permanen adalah biaya sumbangan dan pengakuan pendapatan bunga. Baik, selanjutnya ada perbedaan temporer. Jadi, perbedaan temporer itu merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang bersifat sementara. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan ataupun beban. Namun, perbedaan ini akan dibalik di masa depan. Oleh karena itu, perbedaan temporer akan menimbulkan pajak tangguhan, baik berupa aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Nah, contoh dari perbedaan temporer adalah metode depresiasi, aset dan penerimaan penjualan berbasis akrual dan kas. Selanjutnya ada pajak kini atau current tax. Nah, pajak ini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada periode berjalan. Pajak ini dihitung berdasarkan laba fiskal, yaitu laba yang telah disesuaikan sesuai dengan peraturan perpajakan. Rumus sederhana untuk menghitung pajak ini adalah tarif pajak dikalikan dengan laba fiskal. Pajak ini atau current tax dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan sebagai utang jika belum dibayarkan. Selanjutnya ada pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, jadi pajak tangguhan merupakan pajak yang timbul akibat adanya perbedaan temporer. Pajak ini tidak langsung dibayar pada periode sekarang, tetapi akan direalisasikan di masa depan. Ketika perbedaan tersebut dibalik, tujuan dari pengakuan pajak tangguhan adalah agar beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan laba akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Jadi, aset pajak tangguhan muncul ketika perusahaan telah membayar pajak lebih besar pada periode sekarang dibandingkan dengan yang seharusnya menurut akuntansi. Hal ini memberikan manfaat di masa depan karena perusahaan akan membayar pajak lebih kecil pada periode berikutnya. Contohnya adalah cadangan kerugian piutang yang diakui dalam akuntansi tetapi belum diakui dalam perpajakan. Nah, selanjutnya adalah liabilitas pajak tangguhan. Jadi liabilitas pajak tangguhan muncul ketika perusahaan membayar pajak lebih kecil pada periode sekarang, sehingga di masa depan perusahaan harus membayar pajak lebih besar. Contohnya adalah penyusutan fiskal yang lebih besar di awal dibandingkan dengan akuntansi. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih kecil di awal, sehingga pajak yang dibayar harusnya lebih kecil, tetapi akan meningkat di masa depan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran pajak.
Jadi pajak penghasilan diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban atau manfaat pajak. Pengukuran pajak dilakukan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada periode tersebut. Jika terjadi perubahan tarif pajak di masa depan, maka nilai pajak tangguhan harus disesuaikan agar tetap mencerminkan nilai yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyajian dalam laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, pajak disajikan sebagai beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, pajak tangguhan itu disajikan sebagai aset atau liabilitas. Selain itu nih, perusahaan juga wajib mengungkapkan informasi terkait pajak dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK agar pengguna laporan keuangan nih dapat memahamin kondisi pajak perusahaan secara lebih jelas gitu loh. Oke, yang selanjutnya itu ada jurnal akuntansi pajak. Untuk mencatat pajak kini, jurnal yang digunakan adalah beban pajak sama utang pajak. Terus jurnal ini itu bertujuan untuk mencerminkan kondisi pajak secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi. Lalu sedangkan untuk pajak tangguhan bagian A-nya, jika muncul aset pajak tangguhan, maka aset pajak tangguhan dan beban pajak. Bagian B, jika liabilitas pajak tangguhan, maka ada beban pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Oke, sini nih misalnya suatu perusahaan punya laba akuntansi sebesar 100 juta rupiah nih. Terdapat perbedaan temporer sebesar 20 juta dan tarif pajak yang berlaku adalah 22%. Nah, langkah pertamanya itu ngitung pajak terkininya dulu. Pajak kininya itu kan dengan tarif 22% dikali dengan 100 juta rupiah, maka menghasilkan 22 juta rupiah. Nah, lalu langkah keduanya nih menghitung pajak tangguhan. Pajak tangguhannya itu 22 juta persen dikali dengan 20%. Yaitu 20% ini dapat dari perbedaan temporer, ya kan? Maka dikali 20% yang hasilnya 4.400.000 rupiah. Maka artinya perusahaan memiliki kewajiban pajak saat ini sebesar 20 juta rupiah dan terdapat dampak pajak di masa depan sebesar 4.400.000 rupiah akibat perbedaan temporer. Oke, kita masuk ke kompensasi kerugian. Kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak di masa depan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang tidak langsung dirasakan pada periode berjalan. Nah, ada beberapa metode kompensasi kerugian seperti metode loss carrybacks terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian dan meminta kompensasi berupa pengambilan pajak penghasilan yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya. Yang kedua ada metode loss carry forward, yaitu terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian dan memanfaatkan kerugian tersebut untuk mengurangi pengenaan laba pajaknya di tahun mendatang. Cuman nih di Indonesia nih mekanisme kompensasi kerugian yang dibolehin ini cuman loss carry forward. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Pada tahun 2018 Andi mencatatkan kerugian sebesar 100 juta rupiah. Otoritas pajak tidak memperkenankan adanya loss carrybacks dan hanya memperbolehkan loss carry forwards selama 5 tahun. Tarif pajak sebesar 40% sudah diasumsikan tidak berubah di periode mendatang. Di tahun 2019 dan 2020, Andi mencatat laba sebesar 50 juta rupiah dan 75 juta rupiah. Bagaimana jurnal pengakuan biaya pajak penghasilan Andi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 terkait loss carry forwards yang dapat dilakukan Andi? 2018, aset pajak tangguhan sebesar 100 juta dikali dengan 40%, sebesar 40 juta rupiah pada manfaat pajak tangguhan sebesar 40 juta rupiah. 2019-nya beban pajak penghasilan 50 juta rupiah dikali 40% yang berjumlah sebesar 20 juta rupiah pada aset pajak tangguhan sebesar 20 juta rupiah. Pada 2020-nya nih beban pajak penghasilan sebesar 75 juta rupiah dikali 40% yaitu 30 juta rupiah pada aset pajak tangguhan yang tadi itu 100 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah lalu dikalikan dengan 40% yang menghasilkan 20 juta rupiah dan utang pajak penghasilan sebesar 30 juta dikurangi dengan 20 juta rupiah menghasilkan 10 juta rupiah. Jadi di 2020-nya ini beban pajak penghasilan pada aset pajak tangguhan utang pajak penghasilan. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan
sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal harus dipahami dengan baik, terutama perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan temporer akan menimbulkan pajak tangguhan yang membantu mencerminkan kondisi pajak secara lebih akurat. Baik, terima kasih.